masih kurang pas ya. Kalau saya gali kurang pas. Jadi proyek itu setahun hanya dilaksanakan minimal 2 kali. Kalau mampu boleh 3 kali, boleh 4 kali. Jadi dalam tahapan proyek ya, tidak setiap minggu membuat. Jadi ada teori-teori yang harus kita sampaikan. Contoh misalnya, itu membuat sapu lidi. Tahap pertama itu teori dulu. Minggu ini ibu ngasihkan teori. Misalnya menjelaskan sapu lidi itu dibuat dari apa, dan kemudian manfaatnya sapu lidi itu apa. Jadi tahap pertama. Besoknya kemudian ya kalau sapu lidi kan kayaknya teorinya kurang ya. Yang tadi limbah plastik, nah, itu bisa dibuat tahapan-tahapan. Itu semua setelah kewirausahaan. Nah, jadi proyek itu ada yang hasil berbentuk produk, misalnya sapu, kemudian mainan gitu. Ada yang hasilnya itu hanya berbentuk perubahan tingkah laku. Misalnya anak yang dari minder ya, yang tidak percaya diri, nanti bisa jadi percaya diri. Itu juga proyek, itu pendidikan. Pendidikan tunggal ika. Kalau sampean kan kewirausahaan, rata-rata kewirausahaan. Semua sekolah kemarin rata-rata kewirausahaan, karena tidak sih contoh kewirausahaan. Iya. Waktunya mereka juga, Pak, nanti tidak ditandatangan. Di kursus lain sudah saya benahi, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Tapi tidak apa-apa, biar terlambat, yang penting nanti bisa makan kesukaan, warna favoritku, mengunjungi teman, dan terakhir adalah festival. Nanti seperti apa itu kita lihat sini. Nah, aktivitas 1 Bu, menggambar diriku. Sekarang kan sampai tidak usah tidak dituntut untuk membuat modul kan? Hanya menggunakan aja. Karena mandiri berubah. Kalau mandiri berbagi, wajib membuat sendiri. Padahal kalau dipikir dari awal, misalnya kita kayak tadi itu kan langsung jadi, cepat lah terus. Iya. Itu bedanya keterampilan iya, project. iya, itu, makanya saya baru di sininya gitu barunya sini. Nah, jadi Bu, satu, setiap orang itu unik. Jadi kalau ada ini anak-anak kan, yang perlu kita pertegas adalah setiap orang itu unik, punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing. Jelas dulu, diperjelas dulu. Karena setiap orang kan pasti berbeda. Iya. Setiap orang pasti berbeda. Diperjelas dulu ke anak-anak. Dan ini kekurangan yang kita miliki ada 2. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Ini kita jelaskan juga. Kan kalau ngeliat di TV kan ada artis yang merubah wajahnya, merubah ini sudah macam-macam, kan nggak boleh sebenarnya kan? Kita jelaskan. Berarti yang berbentuk fisik tidak boleh dirubah sebenarnya. Jadi kok jadi itu. Oke. Lihat ini. Selain yang disukai, tuliskan juga hal yang tidak disukai. Bisa pakai tulisan di bawah. Biarkan mereka menggambar dengan dia. Jadi kurikulum kita diciptakan supaya anak-anak itu belajar dengan senang, dengan gembira. Mengolah nalaritas mereka. Bagaimana kalau mereka tidak bisa baca? Di kelas 4 itu ada 3 orang misalnya. Kelas 5 itu sampai sekarang membacanya tertatih 1 orang. Fokus berarti kan saya harus menyelesaikan. Walaupun target asesmen itu tidak diukur dari keberhasilan, karena itu kan sebagai ukuran ya Pak ya. Nah gitu. Jadi saya pikir banyak hal yang kita nggak selalu harus apa yang ditampilkan, apa yang nggak juga menurut setuju nggak juga, kita boleh berpendapat kan Pak, begitu ya. Boleh, bukan kreasi. Karena bukan, ini bukan kreasi Pak yang saya maksud. Ini masalah apa ya Pak ya, otoritas kita sebagai guru yang mengalami, yang melaksanakan pembelajaran. Artinya gini, ada pembelajaran wirausaha yang anak-anak boleh bawa dagangannya. Misalnya itu ada. Bukan gini, mohon maaf saya potong. Tadi bukan kita memperbolehkan anak-anak berjualan di sekolah, tapi itu kan tadi kan prosesnya. Misalnya di pertemuan ini anak-anak belajar berjualan, ya. Menjual apa yang ada di rumah, misalnya mau dijual di sekolah silahkan dia gitu. Bukan setelah itu anak-anak harus diperbolehkan jualan, yang mengganggu pasti kan.
Ini Pak yang makanya nggak semua orang menangkap dalam persepsi yang sama kan Iya. gitu. Nah ini yang perlu di setiap penyampaian mungkin ada penegasan, ada penjelasan secara rinci karena memang benar bahwa anak-anak harus bisa baca dulu. Iya, itu memang Harus utama. itu modal utama. Utama. Jadi kalau sudah kelas 4-5 itu sudah masuk kelas tinggi mereka terbata membaca PR kita yang paling berat gitu. Makanya target saya tuh waktu saya jadi kepala sekolah itu tidak yang lain kecuali baca. Makanya belajar matematika pun harus baca juga saya bilang. Untuk dari kelas 1. Jadi kalau angka 2 saya suruh kasih pakai tulisan 2. Itu ada Karena dia pernah suka masuk yang di baca. kurikulum tahun berapa kan Calistung itu Pak ya, yang Iya. penekanan ke Calistung. Iya. Kayaknya kan nggak bisa kita hilangkan itu sampai sekarang Memang karena itu modal betul. utama. Modal utama. Jadi kalau baca Utama. itu nggak bisa di nomor 2 kan. Kalau saya tetap nomor pertama. Walaupun tadi ya itu saya bilang asesmen tidak dijadikan sebagai penilaian karena itu alat ukur. Bukan. Alat ukur mungkin kita bisa beri value atau bagaimana, cuman tetap aja kan anak-anak harus baca dengan waktu yang sudah dibatasi 2 jam misalnya. Kalau mereka tidak berhasil dalam sekian persen jawaban, mengolah logika dan sebagainya, kita tidak bisa membiarkan itu juga kan Pak, walaupun itu tidak dinilai gitu. Iya. Kan, gitu. Ya harus kita beri perhatian khusus kepada mereka. Ya sebetulnya Bu, kan kita tahu semua ya di sini dari dulu kan kelas 1 Pak kalau nggak bisa membaca tidak naik. Iya. 1 tahun tapi Pak. Iya. Jadi tahun ini tidak kita naikkan. Nah tahun depan kadang anak itu ya karena mungkin bimbingan orang tua atau IQ-nya tahun depan masih tidak bisa baca. Nah tapi harus kita naikkan. Kita terikat Karena kan peraturan kita juga terikat kan peraturan jadi nggak 1 tahun aja tidak kita naikkan. Selain itu kelamaan ya juga. secara Jenuh. psikologis Oh, kan Ya, tentunya. psikologis kan itu kan. Nah, ternyata sekarang baikin kalau parabola itu Bu. Dia tanpa ini cuma ngelihat arah matahari pasang langsung gitu. Ya uniknya tadi kan. Nih, baikin motor, membaikin apa? Yang ini elektronik, yang diciumin aja loh benar ya. Ini yang rusak nih. Kosong. Coba Bu. Saya bilang sama guru ya. Nah dulu kita bilangin anak itu susah betul diajarin. Sekarang coba kita minta tolong sama dia, artinya lebih pintar dia. Saya bilang gitu. Kalian kita hanya ngajar, dia yang lain-lain motor, elektronik. Ada jago Kak Sato. Nah, di sini ada Skillnya contohnya beda. satu. Gini Bu. Nggak bisa baca. Bengkel itu Pintar, pokoknya mobil pintar, sembarang mobil bisa sembarang. semua. Nggak bisa baca. Kak Sato Bu. Iya hafal muncul apa aja. Itulah kita sering mendapati keunikan anak-anak itu. Waktu sekolah SD susah betul nggak bisa baca, sering sampai nggak naik berkali-kali. Ternyata begitu lulus SMA pintar anak ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana.